bersama saya di sini ada Pastor Ferry Felani, dan beliau ini adalah seorang mentor dan seorang pastor dari sebuah gereja namanya GBI City Gates. Benar ya kok? Yes, betul banget. Seorang pastor dan seorang mentor, it's a hard job to do, right? Ya. Kita mulai dari situ aja ya Kak Ferry ya. Yes. Nah, beliau ini terkenal dengan mentoringnya yang luar biasa banget nih guys. Berapa mentorin berapa banyak orang nih Kak Ferry saat ini? Kalau di luar gereja kita kayaknya pernah hitung-hitung sekitar 20-an orang. 20 orang itu ada orang, ada pasangan gitu ya. Jadi 20 orang yang di luar dari jemaat. Jemaat City Gate. Jemaatnya aja udah banyak. Terus mentorin orang lagi di luar, apa nggak pusing Kak Ferry? Kalau dibilang pusing juga ya. Tapi ternyata itu jadi hal yang menyenangkan juga ketika melihat orang-orang yang dimentor tuh hidupnya berubah. Ternyata itu jadi kesukaan sendiri ya. Kenapa sih akhirnya tertarik untuk pelayanan di bagian ini gitu, di mentoring yang berhubungan dengan banyak orang, which is itu kayak ribet banget deh kok kayaknya. Awalnya sih sekitar mungkin 24-25 tahun yang lalu ya. Jadi tua ya, ketahuan umurnya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi itu zaman-zaman SMA gitu, zaman-zaman bertobat di pelayanan pelajar. Aku nggak bertobat di gereja ataupun di KKR, seminar, enggak. Justru bertobatnya di pelayanan pelajar, dijangkau oleh kakak kelas yang aku kelas 1, dia kelas 2 SMA. Dan dia itu satu orang yang baru bertobat 6 bulan terima Yesus dong gitu. Jadi pengetahuan Alkitabnya juga nggak bagus, tapi dia punya hati untuk jiwa-jiwa di sekolah itu. Aku dijangkau, dimenangkan, jadi baru masuk kurang lebih 3 bulan di sekolah itu, bertobat terima Yesus, bisa ngampunin orang tua, dilatih untuk kenal Tuhan, bangun kehidupan doa, dan merasakan dampak dari pemuritan dan mentoring dari kakak ini gitu. Dan akhirnya aku ngeliat kok di sana kita ditanamkan banget nilai-nilai untuk peduli sama orang lain, peduli sama jiwa-jiwa, peduli sama teman-teman di sekolah. Dan akhirnya itu kebawa gitu. Dan akhirnya ketika mulai sekolah Alkitab gitu ya, sekolah teologi, dan dalam banyak perjalanan hidupku, rohaniku gitu ya, jadinya tanpa sadar jadi bawaannya punya hati untuk mementor orang. Ya awalnya mungkin teman-teman yang bilang, bro, padahal awalnya temenan ya, temenan kan ya temenan gitu. Tiba-tiba, boleh nggak lu jadi bapak rohani gue? Boleh nggak lu jadi mentor rohani gue? Jadi di apply gitu. Jadi boleh juga ya, nyoba deh gitu. 1, 2, terus teman-teman yang lain ada ya berubah hidupnya, terus mulai ngomong ke orang lain. Dan akhirnya nggak tahu kenapa jadi terus berkembang jadi gereja, sampai akhirnya setelah gereja itu juga jalan, ada orang-orang yang sekarang kayaknya pemimpin muda kali ya gitu, yang umurnya 20-an tahun, 25 tahun, 30-an tahun, tiba-tiba datang ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol sejauh 1-2 jam, kok boleh nggak mentor gue? Gue juga bingung ada magnet apa ya semua orang tadi mentor sama gue. Kan hamba Tuhan yang jago tuh juga banyak, yang pinter gitu ya. Tapi kayak ada magnet aja, mungkin itu yang aku bilang itu panggilan Tuhan. Panggilan. Nah, suka dukanya kok waktu mentoring orang-orang yang bermacam-macam jenisnya ini tuh? Suka dukanya ya, kalau sukanya pastinya ketika melihat mereka hidupnya berubah. Jadi makin mengerti rencana Tuhan, makin dipakai Tuhan. Bahkan ada yang sampai bisa memimpin bareng gitu ya. Jadi orang yang dulu dimentor jadi pemimpin, terus kita bisa pelayanan bareng, bisa sesi bareng. Terus bahkan pernah ngeliat orang yang akhirnya khotbahnya lebih bagus daripada gue gitu. Sampai duduk kayak wow, dulu zaman gue suka khotbah di acaranya dia tuh cuma duduk doang. Sekarang dia khotbah keren banget, dalam banget gitu. Itu suka cita banget lah. Tapi dukanya juga banyak ngelihat orang yang kayaknya ngejar terus gitu ya. Pastor Ferry, kemanapun kamu pergi aku mau ikut. Tapi gak berubah-berubah, kayak ini gimana sih ngubarin gue tapi kayak hidupnya gak berubah gitu ya. Bahkan dipertanyakan sama orang. Jadi aku pernah dikontakin sama orang-orang yang, Pastor lu kenal sama ini ya? Ini anak rohani lu, dia bermasalah banget loh, dia gini. Wah setelah bertahun, sampai belasan tahun bahkan gak berubah gitu. Wah sampai, bahkan aku pernah mengalami beberapa kali tuh ditinggal gitu ya. Ditinggalkan atau putus hubungan lah gitu dalam mentoring dengan cara yang tidak baik. Nah kalau aku pribadi gitu ya, selalu kalau mentoring orang tuh punya pilihan begini, lu perlu dimentor cuman berkala, misalkan setahun 2 tahun aja, atau kita bakal punya hubungan mentoring seumur hidup nih. Even lu jadi lebih hebat dari gue juga gak apa-apa gitu. Nah biasanya aku tuh lebih kasih hati ke gitu ya, ke satu hubungan yang everlasting lah. Even nanti kamu lebih hebat daripada gue juga gak apa-apa, kita tetap ada punya hubungan mentoring gitu ya. Nah tapi ada orang-orang yang pernah kayak tahu-tahu, ya udah deh, gue nggak mau sama lo lagi, gue udah ngefans sama orang lain, dan kita mengakhiri hubungan tersebut. Padahal kalau buat gue tuh di mentor sama orang lain juga lo nggak apa-apa, kita nggak usah diputusin lah begitu ya. Kalimat tuh nggak enak banget gitu, dan karena akhirnya kita hubungan jadi nggak baik setelah itu. Padahal nggak ada kalau ada salah pun kenapa nggak kita bahas, kita obrolin dan sebagainya. Dan akhirnya itu membuat aku juga jadi dapetin pelajaran lah gitu soal mentoring itu sendiri, bahwa
ada ekspektasinya aku harus manage, ada apa ya, konsekuensinya aku harus persiapkan yang terburuk dari sebuah hubungan mentoring. Kecewa, pahit, dicampakkan. Apalagi ya? Pernah merasa mau menyerah nggak sih kok waktu ngurusin orang-orang ini? Kalau menyerah kayaknya mungkin enggak ya, tapi karena gini, kenapa nggak nyerah? Waktu itu juga bingung juga ya. Karena emang udah kesettingnya kayak begitu, hatinya dari SMA ya gitu. Tetapi satu kali pernah punya pertanyaan gitu, kayak pengen nanya gitu. Gue pengen tahu deh mentor-mentor yang lain kalau ngadepin kayak gini tuh mereka tuh mikirnya apa sih gitu. Perasaan mereka gimana dan mereka ngapain. Pernah satu kali nanya sama mentorku sendiri gitu ya. Aku punya satu mentor hamba Tuhan yang lumayan terkenal. Aku nanya sama dia, Kak, pernah ngalamin momen dipecat nggak sama anak rohaninya, ditinggalkan nggak gitu ya? Terus waktu itu aku lagi ngalamin beban berat banget karena tadi ada satu orang yang aku sangat harapkan. Aku udah mentorin dia, udah ngeluangin waktu, bayarin makan segala macam deh. Udah punya ekspektasi yang besar bahwa orang ini gue pengen bawa sampai jadi kayak begini begitu. Ternyata malah dicampakkan gitu. Terus, nah itu bebannya berat. Terus aku nanya sama mentorku, pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Dia cuma jawab begini. Dia bilang gini, Fer, semua yang kita punya itu bukan punya kita, dia bilang gitu. Even anak-anak jasmanimu, kamu punya anak jasmani nih, itu bukan punya kamu. Itu cuma dipercayakan sama Tuhan. Kamu bukan owner, kamu cuma steward, dia bilang gitu kan. Artinya kalau satu kali Tuhan minta, tuh kamu harus kasih. Itu dombanya Tuhan, itu pemimpin punya Tuhan. Entah kenapa ya di kafe itu waktu dengar kalimat itu beban berat itu tato keangkat. Tiba-tiba, oh kenapa? Karena pola pikirnya tato berubah gitu. Iya ya, selama ini gue kekep, gue ngerasa ini piala gue gitu. Ini anak rohani itu punya gue, bukan punya lu, itu punya Tuhan. Kalau Tuhan mau minta, lu harus lepasin gitu. Dan itu mau tahun berapa ya? 2012 kali ya. Nah itu ngubahin banget sampai sekarang paradigma tersebut. Akhirnya jadi lebih bebas, lebih free, jadi lebih dapat mindset yang benar gitu ya kan? Iya. Nah mungkin Ko Ferry juga bisa ngomong sama pemimpin-pemimpin muda atau mentor-mentor muda yang saat ini mereka juga mungkin lagi struggle sama panggilannya. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka supaya nggak menyerah di tengah jalan atau kayak baper atau kecewa atau apa gitu? Ya teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia mentoring, just do your best. Lu nggak pernah tahu deh. Lu nggak pernah tahu siapa yang lewat di depan lu. Lu nggak pernah tahu benih seperti apa yang sedang datang yang Tuhan percayain dalam hidup lu. Bisa jadi orang ini yang hari ini kayaknya nggak banget gitu ya. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi bisa jadi orang-orang yang hebat yang ngubahin dunia. So tetap faithful aja untuk kasih yang terbaik dan bekerja keras lah untuk lu juga upgrade diri lu supaya lu juga bisa beri sesuatu buat dia. Tapi gue pernah belajar satu hal nih dari tayangan televisi A.A. Gim gitu ya. Ada sebuah inspirasi. Dia bilang begini, kita itu kayak tukang parkir, dia bilang begitu. Kalau lu tukang parkir, kalau parkiran yang lu jaga tuh parkirannya penuh, lu nggak boleh sombong. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya mobil parkir di situ dan mobilnya mewah-mewah, itu juga bukan mobil lu. Jangan belagu, dia bilang gitu. Dan kalau parkirannya kosong, nggak ada mobil yang mau parkir di situ, lu juga jangan sedih. Kenapa? Itu juga bukan mobil lu, itu mobilnya orang begitu. Jadi punya attitude seperti itulah begitu. Artinya kalau satu kali atau hari ini gue dianggap gitu ya satu pemimpin yang punya banyak anak mentor, ada jemaat, ada orang yang terdampak oleh pelayanan gue nggak boleh sombong. Itu Tuhan cuma percayakan hari ini. Kalau satu kali orang-orang ini nggak ada lagi di hidup gue karena mungkin diutus atau berkembang atau nggak mau dimentor lagi pun, gue juga nggak boleh marah. Kenapa? Karena itu juga bukan punya gue. Jadi dengan sikap seperti itu kita akan lebih punya kebesaran hati untuk bisa terus menjaga hati kita dan memberi yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Wah, thank you banget Ko Ferry buat sharingannya hari Sama-sama. ini. Dan buat kamu mentor-mentor muda yang punya panggilan yang sama kayak Ko Ferry, terus berjuang. Tadi udah dapat pesan banyak banget dari Ko Ferry. Dan bersama saya Claudia Yuniar dan Ferry Felani. God bless you. God bless you.